Bulan Agustus 2024 ini menjadi momen di mana banyak sejarah terukir di Indonesia. Selain untuk pertama kalinya, nanti kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Baru Negara. Namun pada bulan Agustus tahun ini, Indonesia juga berhasil menorehkan sejarah membanggakan di mata dunia lewat Olimpiade 2024 di Paris. Indonesia berkekuatan 29 orang atlet di Olimpiade Paris 2024 yang turun ke dalam 12 cabang olahraga dan sama-sama berhasil mengharumkan nama Indonesia. Pada kesempatan ini, saya juga akan ajak Anda untuk melihat prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Indonesia lewat ajang Olimpiade sepanjang masa. Mari simak ulasannya dalam Olimpiade 2024 usai. Ini dia catatan sejarah prestasi Indonesia. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kontingen Indonesia mengakhiri Olimpiade 2024 dengan menempati posisi ke-39 dalam klasemen perolehan medali. Perolehan medali Indonesia tidak mengalami perubahan di hari terakhir, di mana Indonesia tetap dengan perolehan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Fredrik Leonardo untuk cabur atau cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah untuk cabang olahraga angkat besi. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabur bulu tangkis. Secara rekap sejarah, Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah rekor dan catatan pertama kali pada Olimpiade 2024 ini. Mari kita simak lebih detail di slide selanjutnya. Ya, catatan pertama adalah pertama kali medali emas dari panjat tebing. Di mana panjat tebing medali emas pertama Indonesia berhasil diraih di Olimpiade Paris 2024. Dan seperti yang sudah dimention tadi, ini disumbang dari panjat tebing atau atlet panjat tebing Fredrik Leonardo maksud kami. Fredrik sendiri menyumbang medali emas untuk pertama kali untuk Indonesia melalui cabur panjat tebing nomor speed di Paris pada Kamis 8 Agustus 2024 lalu. Di babak final, atlet asal Pontianak ini mengalahkan andalan China, yakni Upeng, dengan mencatatkan waktu 4,75 detik untuk memanjat tebing setinggi 15 meter. Kemudian catatan yang kedua adalah pertama kali medali emas dari angkat besi. Setelah medali pertama disumbang oleh Fredrik dari cabur panjat tebing, medali kedua bagi Indonesia disumbangkan oleh Rizky Juniansyah dari cabur angkat besi pada Olimpiade Paris 2024, di mana Rizky juga mencatatkan rekor dunia begitu. Kalau kita lihat lebih detail, Rizky memenangkan pertandingan angkat besi di kelas 73 kg dengan total angkatan 354 kg yang terdiri dari 155 kg angkatan snatch dan 155 kg angkatan clean and jerk. Pada perhelatan Olimpiade sebelum-sebelumnya, para atlet angkat besi Indonesia hanya dapat menyumbang medali perunggu hingga perak. Kemudian catatan yang ketiga adalah rekor baru peraih emas termuda. Di mana Rizky, atlet yang sama, ini juga mencatatkan sejarah dan menjadi atlet Indonesia termuda yang meraih emas di Olimpiade dengan usianya 21 tahun 1 bulan. Rizky sendiri lahir pada 17 Juni 2003. Rekor ini bahkan menggeser atlet bulu tangkis Susi Susanti yang sebelumnya meraih emas pada Olimpiade Barcelona 92 di usia 21 tahun 5 bulan. Kala itu Susi meraih emas di single putri bulu tangkis. Kemudian catatan selanjutnya adalah pertama kali Indonesia mendapatkan medali emas di cabang olahraga yang berbeda. Pada perhelatan Olimpiade sebelum-sebelumnya, Indonesia mendapat medali emas selalu berasal dari cabur bulu tangkis. Namun di Olimpiade tahun ini Indonesia mendapatkan momentum bersejarah karena perolehan 2 medali emas dari 2 cabang olahraga yang berbeda dan bukan lagi bulu tangkis. Catatan yang kelima adalah pertama kalinya atlet Indonesia dapat medali tanpa bertanding. Pada perhelatan Olimpiade tahun ini ada sedikit kabar mengejutkan, di mana atlet bulu tangkis kategori tunggal putri yaitu Gregoria Mariska Tunjung berhasil membawa pulang medali perunggu pada pekan lalu. Namun Gregoria memang mendapatkan medali perunggu karena lawannya yakni Carolina Marin dari Spanyol terpaksa mengundurkan diri karena cedera lutut. Akibatnya Gregoria dinyatakan menang tanpa bertanding untuk perebutan posisi ketiga. Kemudian catatan selanjutnya adalah pertama kalinya Eko Yuli Irawan tidak menyumbang medali. Di mana bagi Indonesia atlet angkat besi Eko Yuli Irawan ini memang sudah lama bertanding begitu ya mewakili Indonesia di Olimpiade, yakni lebih detailnya sejak tahun 2008 lalu. Eko pertama kali menyumbang medali perunggu pada Olimpiade Beijing di tahun 2008. Sejak saat itu Eko selalu menyumbang medali meski bukan medali emas. Namun pada Olimpiade tahun ini Eko gagal menyumbang medali untuk Indonesia karena gagal
dalam melakukan angkatan di clean and jerk. Eko mengaku tidak dalam kondisi yang prima 100% karena masih merasakan cedera. Kemudian catatan selanjutnya adalah pertama kali tunggal putra bulu tangkis gagal masuk perempat final. Di mana atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie gagal lolos ke babak perempat final atau 16 besar di Olimpiade Paris 2024. Kegagalan ini didapat Jonathan usai kalah 2 pertandingan langsung dari wakil India, Lakshya Sen, dalam pertandingan fase grup di Porte de la Chapelle Arena pada Rabu akhir Juli lalu. Terkait dengan kekalahan ini, Jonathan memang mengaku kecewa dengan penampilannya pada laga penentuan tersebut. Begitu juga dengan atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia yang lainnya, yaitu Anthony Ginting, di mana langkah Ginting harus berakhir di fase grup setelah dikandaskan pemain tuan rumah Toma Junior Popov dalam duel 3 pertandingan. Dengan kekalahan dari Popov, Ginting berakhir di posisi kedua klasemen grup di bawah Popov, usai sekali menang dan sekali kalah. Sayangnya, hanya peringkat pertama atau teratas saja yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Catatan yang terakhir adalah pertama kalinya ganda putra bulu tangkis Indonesia gagal di perempat final pada perhelatan Olimpiade kali ini. Dan untuk pertama kalinya juga bulu tangkis kategori ganda putra harus tersingkir dari perempat final. Ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto pun gagal melanjutkan dari perempat final Olimpiade Paris 2024. Ya meskipun demikian ada catatan positif dan juga negatif, secara klasemen negara Indonesia tetap berhasil mencatatkan prestasi yang luar biasa di level Asia Tenggara terutama. Mari kita lihat ulasannya di slide selanjutnya. Ya kalau dibandingkan, Indonesia berada di posisi kedua di klasemen atau peringkat di kawasan Asia Tenggara dengan perolehan medali terbaik. Berdasarkan situs resmi dari Olimpiade, Indonesia berada di posisi ke-37. Indonesia hanya kalah dari Filipina yang berada di urutan ke-35 yang meraih 2 medali emas dan 2 medali perunggu. 2 emas Filipina diraih dari cabang olahraga artistik gimnastik dan juga 2 perunggu dari cabang olahraga tinju. Dan di bawah Indonesia sendiri atau di urutan ketiga di kawasan Asia Tenggara ada Thailand di peringkat 42 yang memperoleh total 6 medali. Meskipun memang secara jumlah lebih banyak, namun sistem peringkat ini hanya menghitung perolehan medali emas. Thailand sendiri hanya mendapatkan 1 emas saja. Yang lainnya 3 medali perak dan juga perunggu. Kemudian jauh di bawah ketiga negara tersebut begitu. Ada negara serumpun Malaysia yang berada di peringkat ke-80 secara dunia dan memperoleh 2 medali perunggu. Kemudian ada Singapura dengan 1 medali perunggu. Sementara negara lain seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Timur Leste, Laos, Myanmar dan juga Vietnam masih belum berhasil untuk memperoleh medali. Ya kalau kita lihat mundur ke belakang dalam sejarah berpartisipasi, Indonesia pertama kalinya ikut Olimpiade Helsinki, yaitu di tahun 1952. Di mana ada 3 cabang olahraga yang diikuti saat itu, yaitu angkat besi, atletik, dan juga renang. Namun sayangnya pada kesempatan waktu itu di tahun 1952, Indonesia masih belum berhasil membawa pulang medali sama sekali. Setelah 36 tahun menunggu, setelah 1952 barulah Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Seoul di tahun 1988, yaitu medali perak dari cabang panahan nomor tim putri. Dan sejak saat itu tidak pernah absen membawa medali atlet Indonesia begitu. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan ya bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya Olimpiade ini adalah pesta akbar olahraga di seluruh dunia. Kemudian kalau kita flashback pada tahun 1992 medali emas ini untuk pertama kalinya Indonesia dipersembahkan oleh cabang olahraga bulu tangkis. Saat itu masyarakat Indonesia menyaksikan atlet andalan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang masing-masing mempersembahkan medali emas dari tunggal putra dan putri di Olimpiade Barcelona. Di mana ini menjadi momen bersejarah karena memang membawa 2 emas, 2 perak dan juga 1 perunggu sekaligus membawa Indonesia ke peringkat 26. Secara total Indonesia sendiri berhasil mengkoleksi total 40 medali Olimpiade yang terdiri dari 10 emas, 14 perak dan 16 perunggu hingga pada Olimpiade Paris 2024.
Ya, meski tantangan di ajang Olimpiade tidaklah mudah, masih banyak yang perlu dievaluasi. Kita harus terus mendukung para atlet untuk bisa meraih prestasi yang lebih gemilang. Dengan semangat dan juga kerja keras, mari kita dukung para atlet untuk mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional, terutama lewat ajang bergengsi seperti Olimpiade.